وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak, Ibu, saudara, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Munawwarah, jamaah kuliah duha bulanan Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bisa berjumpa dalam kajian kuliah duha yang insya Allah sesuai dengan pesanan sponsor Hadidiah, yaitu temanya adalah mengokohkan akidah di tengah pandemi COVID-19. Kenapa tema ini perlu diambil? Karena fakta menunjukkan bahwa pemerintah kita boleh dikatakan menurut istilah-istilah kenegaraan itu belum memenangkan perang melawan COVID. Betul? Bahkan kalau ditanya, pemerintah yang mengatakan nggak tahu kapan selesainya. COVID ini nggak tahu kapan selesainya. Di awal dulu saya masih ingat, ya, ketika penerapan PSBB, ya paling cuma 2 minggu. Saya waktu itu saya sampaikan, paling COVID itu penerapan PSBB untuk COVID itu paling seperti saya waktu ditahan di Makobrimob, paling cuma 20 hari. Begitu sehari menjelang selesai masa tahanan, datang lagi penyidiknya, Pak Ustadz diperpanjang 20 hari. Pas sudah selesai lagi, hampir selesai lagi, sehari atau 2 hari sebelum selesai, Pak Ustadz diperpanjang 20 hari lagi, Pak Ustadz diperpanjang. Akhirnya dia tak ngomong pun saya udah tahu pasti akan ngomong diperpanjang lagi. Gak terasa sampai hampir 3 bulan. PSBB juga begitu, saya sudah perkirakan pasti akan diperpanjang. Apalagi karena pemerintah waktu itu mengumumkan ini diperpanjang 2 kali 14 hari. Nah, itu sudah nggak memenuhi kaidah daripada ilmu COVID. Tidak memenuhi kaidah daripada ilmu penyebaran penyakit virus COVID. Kan siklusnya itu kan 14 hari. Nah, kalau ini belum 14 hari udah diperkirakan tidak akan selesai kalau cuma 14, harus diperpanjang 28. Nah, kenapa nggak sekalian 2 tahun? Karena saya sudah ngintip. Dari mana sih PSBB itu? Kan mengikuti protokol WHO. Dan think tanknya WHO yaitu Harvard University sudah menyatakan bahwa social distancing untuk memutus, ya, apa istilahnya, rantai daripada virus COVID itu minimal 2 tahun. Jadi awal pandemi saya sudah tahu ini adalah minimal 2 tahun dan modusnya adalah diperpanjang tiap 2 minggu gitu. Jadi sudah kita baca. Dan fakta ya, entah ini faktanya benar atau tidak karena sudah mulai muncul sengketa sekarang ini, sudah mulai muncul ya adanya ya di-COVID-kan sama dengan sekian ratus juta adanya budgetnya, ya. Sehingga banyak dokter-dokter yang mati, itu kan membuat orang takut. Kalau dokter aja mati lah, apalagi ustaz gitu kan.
Tapi faktanya belum pernah saya dengar Ustadz mati karena COVID. Ya, kecuali memang sudah tua seperti Ustadz Hilmi Aminuddin, ya, pendiri PKS itu memang sudah sepuh lah. Dan mungkin juga punya penyakit bawaan, ya, darah tinggi, terutama yang terkait dengan pernapasan itu memang harus hati-hati. Ya, saya tidak mengatakan COVID itu tidak ada. Bisa mematikan, bisa menyembuhkan, bisa. Ada, sudah ada datanya, tapi lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Sehingga kita tidak perlu traumatik, parno, ya, paranoid, nggak perlu. Kena COVID mati, nggak kena COVID juga mati. Yang paling penting kita disapa oleh malaikat Israel atau tidak, gitu. Kalau malaikat Israel sudah menyapa, mau bentuk apapun lo mati. Isolasi mandiri, nggak isolasi pun mati. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun Anda sembunyi di benteng yang teguh, yang kokoh, di dalam bunker yang tebalnya 30 meter pun, tapi kalau malaikat Israel yang datang tembus malaikat Israel nggak bisa dialami. Ya, oleh karena itu baik-baiklah dengan malaikat Israel, ya. Kalau mau negosiasi itu sama malaikat Israel. Nah, jadi kalau gitu bagaimana? Nah, kita kembali ke topik kita. Tadi kenapa kita pilih mengokohkan akidah ini, karena fakta COVID bisa mematikan, bisa tidak mati, ya kan? Bisa kena, bisa tidak kena. Ya, kalau menurut ilmu virologi, maksimal yang kena itu 3% maksimal. Tapi orang takut kan? 3% kan dari 260 juta, berapa juta orang yang mati? Maksimal itu artinya bisa nggak kena sama sekali. Di Vietnam nggak kena sama sekali. Katanya rasanya cuma jeruk nipis, ya, sama teh katanya. Ya berarti tiap hari lemon tea nggak kena COVID. Apalagi bisa sampai, ya, 10 tahun minum lemon terus pasti nggak kena itu. Kalau nggak kena kan nggak mungkin minum, ya kan? Kalau kena mati nggak mungkin minum lagi. Itu kalau kamu asal minum lemon tea 10 tahun, insya Allah nggak kena COVID. COVID-nya udah hilang gitu kan. 10 tahun lama banget. Kasihan nggak boleh sholat Jumat, ya kan? Baik. Jadi yang jelas di PKI ini sekdanya sudah kena dan meninggal, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya apa yang paling perlu dipersiapkan untuk COVID ini? Ini jawabannya kajian kita hari ini, yaitu mengokohkan akidah. Ya, karena siapa saja bisa mati. Bahkan kalau akidah kita kokoh, kena COVID, malah syukur. Kok syukur Pak Ustaz? Iya, kalau akidah kita benar, ini kesempatan untuk mati syahid. Kemarin kan ngajinya gitu. Iskariman aumut syahidah. Kata COVID bertakut. Itu kesempatan mati syahid. Kayaknya bikinnya nggak begitu Pak Ustaz. Kata siapa? Kan disampaikan di fatwa MUI, ya, Umar bin Khattab, ya, menghindari takdir menuju takdir yang lain. Nah itu Umar bin Khattab. Kisahnya tidak hanya Umar bin Khattab, ada Mu'adz bin Jabal. Nah ini yang nggak diceritakan nih. Dalam fatwa MUI nggak diceritakan gitu. Dalam kajian-kajian Al-Azhar juga nggak diceritakan. Yang diceritakan cuma Umar bin Khattab, ya. Hingga waktu saya nge-live, ya, nge-live bikin video, saya ditegur oleh pengurus MUI. Pak Ustaz, kenapa nggak pakai masker? Ya, kenapa kok nggak pakai masker? Nah, kalau pakai Umar bin Khattab kan begini-begini, bla bla bla. Pernah kan dengar ceritanya Umar bin Khattab kan? Kalau nggak pernah berarti ibu-ibu nggak pernah mengikuti penerangan tentang COVID, ya gitu.
Nah, habis itu saya coba nge-live lagi di masjid, saya pakai masker. Komentar di YouTube, Ustaz nggak kedengaran, habis pakai ditutup mukanya pakai masker. Jadi yang mana nih kalau gitu yang mau diambil? Sekarang saya mau tanya pada ibu-ibu nih, saya harus pakai masker atau tidak? Benar ya? Kalau ada yang protes nanti ibu-ibu yang belain ya. Iya. Takbir. Insya Allah kalau bisa takbir 10 tahun tidak akan kena COVID. Nah, jadi sekarang kita kaji, kita ulang lagi kajian kita. Apa sih makna akidah itu? Ada makna bahasa, ada makna istilah. Ini supaya kita miliki, dan itu supaya kita bisa pakai untuk menghadapi COVID. Apa makna bahasa? Akidah dari kata akoda. Akoda yakidu. Uqdah. Akidah. Ya. Akoda itu artinya mengikat. Akad tuh. Pernah ibu-ibu ikutin akad nikah? Siapa yang diakad? Ibu-ibu atau suami? Suami. Nah, namanya yang diakad ibu-ibu. Ibu-ibu itu bahan untuk diakadkan, ya. Kalau ada ibu-ibunya ya nggak bisa. Jadi suami, calon suami, ya, pacar ibu-ibu dulu kalau pacaran, ya. Nah, diakad oleh bapak atau wali ibu-ibu, betul? Nah, bapak mengijab, aku nikahkan saudara Muhammad, ya. Nah, siapa namanya yang diikatkan? Ya, aku nikahkan saudara dengan putriku yang bernama Fulana dengan mas kawin sekian tunai. Itu namanya ijab. Artinya apa? Serah, penyerahan. Lalu calon suami ibu mengatakan, calon dulu nanti calon ya, calon suami ibu mengatakan pada wali ibu, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian. Lalu saksi mengatakan sah. Ya. Maka itu yang disebut dengan akad nikah. Akad artinya apa? Mengikat. Mengikat yang tadinya nggak ada hubungan suami istri, akhirnya diikat menjadi hubungan suami istri dengan akad, dengan ijab qabul. Jadi akhirnya si istri ini terikat, nggak boleh ada orang lain masuk, sudah terikat, betul? Nah, itu makna akidah itu berasal dari kata akoda, ya, yakidu, ukdat atau ukdatan atau akdatan, wa akidatan. Jadi akidah itu